dulu review Honda Beat tahun 2020 kali ini. Bagi sobat yang belum subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Berlian Miniatur. Sebelumnya kita mereview Honda Beat tahun 2015. Kali ini kita akan mereview Honda Beat tahun 2020. Oke, bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya berikutnya. Oke, selamat menyaksikan video ini. Oke, kita akan lihat tampilan depannya. Di bagian reflektor depan ini sudah menggunakan lampu LED ya, untuk Beat tahun pembuatan 2020. Ini Honda Beat tahun 2020 nya sudah memakai lampu LED yang reflektor depannya, dan untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam ya. Ini masih pakai lampu bohlam, lampu sennya kanan kiri. Ini reflektor depannya menggunakan lampu LED dari pabrikannya. Dan untuk shock depannya ini masih menggunakan teleskopik ya, seperti Beat 2015 ini sama. Untuk velgnya velg racing, cuma bentukannya beda dengan Beat tahun 2015. Untuk yang Beat tahun 2020 ini velgnya seperti ini ya, bentuknya Y. Dan ini untuk piringan cakramnya dan rem cakramnya sama yang 2015, juga menggunakan satu kaliper. Ini mereknya Nissin ya, mereknya Nissin. Dan untuk ukuran bannya ini ya, ukuran bannya ini ya 80/90 ring 14, mereknya Federal, sama seperti Beat tahun 2015 ya. Dan untuk ban ini memakai ban tubeless ya ini ya. Kalau yang tahun 2015 itu masih tube type, yang ban ini sudah memakai ban tubeless, tidak ada ban dalamnya. Dan untuk slideboard depannya ini masih asli pabrikan, dan ini untuk yang belakangnya kecil ya. Kita lihat tampilan spionnya ya. Ini spionnya sudah ada lampunya ini ya, lampu LED, lampu untuk lampu rating, lampu sen ya, dua-duanya ini. Dan ini untuk minyak remnya masih AC bawaan. Dan ini motor ini tipe CBS ya, atau combi brake system ya, dengan sistem pengeremannya dengan satu tuas, yang tuas rem belakang. Jadi kalau mengerem di sini nih, yang rem depan ikut ngerem juga. Dan ini untuk hand rem tangannya. Dan ini untuk tampilan speedometernya seperti ini ya, sudah modern. Dan paling istimewanya lagi, ini indikator bensin sudah digital, sudah ada penambahan indikator eco atau ekonomik
agar bahan bakarnya lebih irit lagi ya. Kalau Beat tahun 2015 itu speedometernya masih analog semua, tidak ada eco indikatornya juga. Kalau yang 2020 ini sudah memakai eco indikator agar bensin tetap irit. Untuk saklar kanannya, ini saklar kanannya hanya ada starter aja ini. Kalau udah injeksi memang tidak ada saklar lampunya. Dan starter ini masih menggunakan starter ACG starter ya, yang halus itu ya. Sama seperti Beat tahun 2015. Dan ini untuk hand gripnya ini masih standar nih hand grip. Ini untuk lampu dekat, lampu jauh. Ini klakson, ini lampu sen ya. Dan ini untuk bagasi depannya masih cukup luas yang Beat tahun 2015 ini ya bagasinya ya. Kalau yang tahun 2020 ini agak kecil ya. Dan sistem kelistrikan daripada motor Honda Beat ini sudah memakai sistem kelistrikan arus DC atau full wave, sama seperti Beat tahun 2015. Nah, ini tampilan strippingnya ya, dari samping ya. Dan untuk bagian CVT-nya ini starter kakinya, dan di sini ada kampas gada, ada mangkok gadanya, dan di depan sini ada rumah roller, per CVT-nya, dan ada juga fan bell-nya di sini ya. Masih sama untuk yang sini ya, di bagian dalam CVT-nya. Dan untuk yang ini, dan untuk ini ya, ini sensor speedometer ini ya, sudah tidak pakai kabel lagi. Ini sudah memakai sensor speedometer. Speedometernya sudah memakai sensor, tidak memakai kabel lagi. Dan ini untuk filter udaranya, dan itu throttle bodinya di dalam. Nah, itu dalam itu throttle bodinya. Dan motor Honda Beat tahun 2020 ini mesinnya beda dengan tahun 2015 sobat. Mesin daripada motor Honda Beat 2020 ini sudah naik 1 cc ya, atau 109 cc. Beda stang sehernya ya, stang sehernya beda, lebih panjang stang seher ini, motor ini, daripada Beat tahun 2015 itu. Sungguh fiturnya modern nih, fitur dari Beat ini. Dan untuk suspensi belakangnya ini masih satu ya, sama seperti yang pendahulunya Beat dulu, yang tahun 2015 tuh masih juga sama, satu semua. Dan untuk velg belakang ini juga sama seperti yang depan, tapi sudah memakai ban tubeless ya ini ya. Untuk yang belakang, roda belakang ini ukurannya nih 90/90 ring 14, mereknya Federal, sudah tubeless. Dan ini untuk tampilan joknya.
cukup tebal, joknya tebal. Dan ini untuk behel belakangnya ini sudah dilapisi karet sama seperti Beat tahun 2015 ya. Dan ini untuk tampilan belakangnya ini, untuk lampu belakangnya full halogen ya, tidak memakai LED. Ini aslinya halogen semua atau bohlam, masih menggunakan bohlam semua ya. Dan untuk ini ada lampu tambahan, lampu penerang untuk plat nomor ya, ini divariasi memakai lampu LED ya, yang berkedip-kedip nih, yang kayak strobo. Terus ke bagian knalpot ya, knalpot ini sudah di coveri plastik, dan knalpotnya beda ya sama di tahun 2015, lebih panjang ini ya. Dan ini sama tipe tegak, cuma beda panjang, dan tampilan knalpotnya juga beda. Dan untuk mesin ini memang beda ya, ini ya, dari Beat 2015 dan Beat yang ini 2020, karena stang sekarnya lebih panjang yang Beat 2020 ya. Dan untuk fitur tambahan modernnya lagi ini dari sesisnya ya, sesisnya sudah memakai ESAF ya. Jadi cukup ringan motor ini dan cukup kuat sesisnya. Kalau yang Beat 2015 tuh belum memakai ESAF ya. Ini tampilannya dari throttle bodinya. Dan ini pendingin udaranya. Di dalam sini juga ada magnetnya. Dan ini kode mesinnya ya. Dan ini untuk takaran olinya. Olinya ini sedikit ya, hanya 650 mili saja. Ini olinya sedikit, hanya 650 mili. Dan untuk kunci kontaknya ini tidak memakai smart key ya, masih sama seperti yang tahun 2015, cuman tombol seatnya ini ada di sini, ada di depan. Kalau yang tahun 2015 itu ada di belakang ya, untuk membuka joknya. Dan ini ada di depan biar tidak terlalu lama membuka jok. Coba kita buka ya. Caranya ini, cara pertamanya ini kan off, pertama off, terus digeser ke atas ke tulisan seat ya ini, terus langsung buka, pencet ke bawah ini. Coba kita buka. Nah, sini bagasinya sangat luas sekali ya. Untuk yang di tahun 2015 juga sama ya, mungkin ya, bagasinya sama luasnya. Untuk yang tipe di tahun 2020 yang tipe ISS atau idling stop system itu ada chargernya ya,
Di bagian sini kayaknya ada untuk ngecas HP, charger, tapi ini untuk tipe CPS atau combi brake system tidak ada. Dan ini untuk tangki bensinnya, ini motornya masih baru ya. Di sini juga ada full pumpnya. Coba kita nyalakan atau mengonkan kontaknya ya. Kita coba. Ya, ini tampilannya. Tadi ada lampu mil ya. Lampu milnya menyala. Ini lampu jauh. Ini lampu rating. Oh, lampu milnya di sini ya. Salah ya. Lampu milnya di sini ternyata. Ini lampu jauh. Ini lampu mil, lampu sen. Ini eco indikatornya. Dan ini untuk indikator bensinnya nih. Sudah memakai digital seperti Supra X 125 sama. Kalau yang di tahun 2015 itu masih analog semua dan tidak ada eco indikatornya atau ekonomi. Ini coba kita rating ya. Ini kanan masih bisa ya. Masih hidup nih. Ini untuk spionnya nih. Lampu LED-nya menyala untuk LED lampu sen aja ya. Coba kita nyalakan klaksonnya ya. Nah, bisa menyala. Dan untuk lampu jauhnya juga bisa ya ini ya. Jadi ini kalau di lampu jauh, lampu dekatnya tidak mati ya. Dan untuk bagian standarnya ini juga masih sama seperti yang di tahun 2015. Kalau diturunkan otomatis mesin mati. Dan untuk ini pijakan kakinya masih asli bawaan karena ini masih baru ya ini ya. Oke, kita akan nyalakan mesinnya ya. Coba kita nyalakan ya. Oke, kita akan nyalakan mesinnya. Direm dulu baru di starter ya. Starternya halus. Dan untuk suara mesinnya juga masih halus sekali karena ini masih motor baru ya, tahun pembuatan 2020. Suaranya halus sekali. Cukup terawat sekali nih motornya, dan diservis rutin juga setiap bulan. Lampunya cukup terang sekali ya. Kalau sudah memakai LED, ini lampunya sudah terang.
Ini suaranya cukup halus sekali ini, masih terawat. Kesimpulan dari motor Honda Beat tahun 2020 ini, rem depannya sudah memakai cakram, sedangkan rem belakangnya tuh masih menggunakan tromol ya, sama seperti Beat tahun 2015. Dan untuk bannya ini sudah memakai ban tubeless, velgnya juga sudah memakai velg cash wheel atau velg racing, dan fitur penambahannya yang modern ini sudah sangat banyak ya, terutama bagian lampu depan ini sudah memakai lampu LED, dan ada di speedometer ada indikator eco-nya atau ekonomi agar bensin tetap irit, lebih irit daripada yang sebelumnya. Dan ini indikator bensinnya juga sudah digital, tidak analog lagi, kecuali yang ini ya, kecepatan ini masih analog ya. Dan untuk sasisnya ini sudah memakai fitur ESAF ya, agar motor ini ringan, biar lajunya lebih cepat lagi. Dan untuk ada penambahan cc di mesinnya dengan perbedaan stang sekernya, biar cc nya nambah. Ini cc nya 109 cc, kalau yang Beat tahun 2015 itu cc nya 108, tapi kelasnya sama sih, di kelas 110 cc, cuma lebih cepat yang ini ya. Sistem ini CBS, copy brake system ini sudah memakai copy brake, cuma ini tidak memakai idling stop ya. Dan untuk spionnya ini juga ada lampu ratingnya, dan mesinnya ini cukup terawat, diservis rutin setiap bulannya. Dan untuk seluruhnya ini masih asli pabrikan. Untuk klaksonnya ini juga masih asli ya, tadi suaranya sudah didengar ya, klaksonnya ada di sini nih, masih asli suaranya. Dan untuk bodi juga masih asli, ini minyak remnya asli juga. Oke sobat, cukup sekian dulu review Honda Beat tahun 2020 kali ini. Bagi sobat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa komentarnya ya. Oke sobat, cukup sekian dulu review kali ini. Tunggu video-video saya berikutnya dan terus ikuti channel Berlian Miniatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.